Langit pagi dan wajah sederhana. Pagi itu, langit tampak mendung, seakan turut menyelami kehidupan seorang gadis sederhana bernama Siti Maryam. Di balik asap tipis dari wajan gorengan yang mendidih, ia berdiri sendiri di sudut pasar desa, dengan senyum lelah namun penuh keteguhan. Tangannya yang mungil dan kasar karena minyak panas, sibuk membolak-balikan tempe dan tahu yang digoreng dengan cinta. Siti sudah mulai berjualan sejak usia belasan tahun, menggantikan ibunya yang jatuh sakit. Ayahnya sudah lama tiada, dan ia adalah tulang punggung bagi dua adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tak ada yang istimewa dari gerobak kecilnya. Hanya papan kayu tua, atap seng seadanya, dan papan harga yang ditulis dengan spidol biru. Tapi siapa sangka, dari tempat sesederhana itulah takdir yang paling mengejutkan akan bermula. Kedatangan yang mengguncang dunia kecilnya. Hari itu, Siti tak menyadari bahwa seorang pria tinggi dengan sorot mata tajam berdiri memperhatikan gerobaknya. Pria itu tampak mencolok, mengenakan setelan jas mahal dan berbicara dengan bahasa asing. Beberapa orang berbisik, menebak-nebak siapa dia. Dia adalah Pangeran Fahad Al Thani, salah satu anggota keluarga kerajaan Qatar yang sedang melakukan kunjungan budaya dan investasi ke Indonesia. Pangeran itu tengah bosan dengan jamuan hotel dan kemewahan, dan memutuskan turun ke pasar lokal untuk melihat kehidupan rakyat biasa. Matanya terpaku pada gadis berkerudung sederhana itu. Ada sesuatu dalam tatapan Siti yang menenangkan. Ia membeli satu gorengan, lalu dua, dan kembali lagi keesokan harinya, hingga menjadi rutinitas yang tak pernah absen. Percakapan pertama yang menggetarkan. "Apa rahasia gorenganmu enak sekali?" tanya sang pangeran dengan bahasa Indonesia yang kaku, namun cukup untuk dimengerti. Siti tertawa kecil. "Mungkin karena saya goreng dengan hati, Tuan." Pangeran Fahad tercengang. Dalam hidupnya yang penuh glamor, belum pernah ia bertemu seseorang yang menjawab begitu tulus. Tak ada yang menjilat, tak ada yang memuja. Hanya seorang gadis dengan senyum polos dan keyakinan kuat bahwa rezeki datang dari Allah. Dunia yang berbeda, hati yang sama. Hari demi hari, Fahad semakin penasaran. Ia meminta penerjemahnya untuk mengenal Siti lebih dalam. Ia tak bisa menjelaskan mengapa, tapi hati kecilnya mulai bicara. Siti pun merasa bingung. Pria asing itu begitu baik, tak pernah menyombongkan diri, dan selalu menghormatinya. Tapi ia tahu diri. Ia hanyalah gadis kampung penjual gorengan. Tak mungkin pangeran benar-benar serius. Namun takdir terus menautkan mereka. Dan setiap percakapan, tawa, dan diam yang mereka bagi, menjadi jembatan antara dua dunia. Badai yang muncul di balik hangatnya hati. Kabar mulai menyebar. Media lokal menangkap gambar sang pangeran yang terus datang ke pasar. Warga pun mulai berbisik. Sebagian mendukung, tapi tak sedikit yang mencibir. Mau jadi ratu? Dari penjual gorengan? Pasti cuma main-main. Habis itu ditinggal. Siti menangis dalam diam. Ia tak pernah mencari perhatian. Ia hanya mengikuti hati. Dan saat Fahad datang membelanya, mengatakan bahwa ia serius, dunia pun mulai gemetar. Ujian cinta sejati. Fahad membawa keluarganya. Ia ingin menunjukkan siapa Siti sebenarnya. Tapi keluarga kerajaan menolak mentah-mentah. Bagi mereka, pernikahan harus sepadan. "Dia bukan siapa-siapa, Fahad," ujar sang ayah. "Pilih wanita bangsawan." Namun Pangeran Fahad, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menentang keputusan keluarga. Ia bahkan bersumpah, jika harus memilih antara cinta dan tahta, ia akan memilih cinta. Siti mendengarnya, dan hatinya remuk. Ia tak ingin memecah keluarga. Ia pun menghilang dari pasar, meninggalkan sepucuk surat, "Jika aku harus menjadi alasan engkau kehilangan segalanya, biarkan aku pergi. Karena cinta sejati adalah melepaskan demi kebahagiaan orang yang kita cintai." Keajaiban dalam doa. Hari-hari berlalu. Fahad mencari Siti ke seluruh pelosok desa. Tapi Siti telah pergi ke pesantren kecil di kaki gunung, untuk menenangkan diri dan mencari ketenangan dalam ibadah. Di malam-malam panjangnya, Siti menangis dalam sujud. "Ya Allah, jika dia adalah jodohku, dekatkanlah. Jika tidak, hapuskan perasaan ini dengan kasih sayangmu."
Di sisi lain, Pangeran Fahad juga berdoa dengan bahasa yang berbeda, tapi isi hati yang sama. Sampai suatu hari, ibunda Pangeran Fahad, sang ratu, datang diam-diam ke desa. Ia menyamar dan melihat sendiri bagaimana keluarga Siti hidup, sederhana, namun penuh cinta dan adab. Ia terdiam, lalu menangis. Anakku tak salah. Gadis ini memang mulia hatinya. Lamaran yang membuat dunia terdiam. Kembali ke pasar yang dulu, dengan iringan senandung angin sore, Pangeran Fahad berdiri di depan gerobak gorengan yang kini kosong. Tiba-tiba, dari kejauhan, Siti datang. Langkahnya ragu, tapi hatinya telah mantap. Di tengah kerumunan warga dan jurnalis, Fahad berlutut. Siti Maryam binti Umar, maukah engkau menjadi pendamping hidupku, bukan sebagai permaisuri istana, tapi sebagai ratu dalam hidupku? Siti menangis terseduh, dan dalam getar suaranya ia berkata, aku bersedia. Pernikahan cinta, bukan status. Pernikahan mereka menjadi viral di seluruh dunia. Istana Qatar membuka pintunya untuk gadis yang dahulu menjual gorengan dengan tangan yang penuh luka karena minyak panas. Namun Siti tetap sederhana. Ia menolak pesta yang terlalu mewah. Ia ingin sebagian besar anggaran pernikahannya disumbangkan untuk pendidikan anak-anak miskin di Indonesia dan Qatar. Ratu yang tetap menyapu sendiri kamarnya. Meski kini menjadi istri seorang pangeran, Siti tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia memilih untuk memasak sendiri, menyapu kamarnya sendiri, bahkan membuat gorengan untuk suaminya setiap hari Jumat. Kenapa kamu tetap mau melakukannya, Siti? Tanya Fahad suatu malam. Karena aku ingin cinta kita tetap membumi. Supaya setiap hari, kamu ingat bagaimana kita bertemu. Fahad memeluknya erat. Ia tahu, cinta sejati telah ia temukan, bukan di istana, tapi di sudut pasar kecil yang penuh peluh dan doa. Kembali ke desa, membawa cinta dan harapan. Beberapa tahun kemudian, mereka kembali ke desa. Tapi bukan untuk pamer kekayaan. Mereka membangun sekolah, klinik, dan masjid. Gerobak gorengan tua milik Siti pun diawetkan dan dipajang di aula utama sekolah sebagai simbol dari mimpi yang tak pernah padam. Siti berdiri di depan murid-muridnya dan berkata, kalian boleh miskin harta, tapi jangan pernah miskin harapan. Karena aku pernah menjadi kalian. Dan lihatlah, bagaimana Allah menulis takdir yang tak pernah bisa kita duga. Surat cinta yang tak pernah dikirim. Di malam-malam sunyi istana, Siti sering duduk sendiri di balkon, memandangi langit yang sama yang dulu ia tatap dari atap rumah bambunya. Di pangkuannya ada sebuah buku catatan kecil, berisi puluhan surat yang tak pernah dikirim. Surat yang ia tulis saat merindukan Fahad dalam masa-masa perpisahan mereka. Wahai engkau yang mungkin tak tahu betapa aku menangis dalam sujudku, aku mencintaimu dalam diamku, dan kurajut harap dalam setiap detak waktu yang kau tak pernah lihat. Fahad membacanya diam-diam, suatu malam. Ia tak kuasa menahan tangis. Kau tak perlu jadi ratu, Siti, ucapnya sambil memeluknya dari belakang, karena kau sudah jadi pemilik seluruh hatiku. Siti menunduk, air matanya jatuh membasahi buku catatan itu. Mereka tak berkata-kata lagi, karena cinta sejati tak butuh banyak ucapan. Ia cukup hadir dan saling menguatkan. Rindu yang tak bisa dijelaskan. Malam di Doha kembali senyap. Angin padang gurun berembus lembut di sela-sela balkon istana. Siti duduk sendiri, menggenggam secangkir teh hangat sambil menatap bulan. Cahaya rembulan malam itu serupa dengan cahaya di desanya dulu, tenang dan hening, tapi juga mengandung rindu yang tak bisa dijelaskan. Pangeran Fahad sedang berada di luar negeri untuk pertemuan diplomatik. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Siti harus melewati beberapa malam sendirian di istana. Sunyi terasa seperti suara yang berteriak di dalam hati. Ia berjalan menuju kamar anak-anak yatim yang mereka rawat bersama. Ya, Siti tak ingin hanya menjadi istri yang tinggal di istana. Ia membangun rumah perlindungan untuk anak-anak tanpa keluarga. Disitulah ia menemukan kembali dirinya, bukan sebagai putri raja, tapi sebagai perempuan biasa yang ingin memberi arti. Namun malam ini, kerinduan pada suaminya begitu menyesakan. Ia duduk di ruang salat kecil di sudut istana, membuka mushaf usang miliknya,
yang ia bawa dari desa dulu. Setiap halaman sudah dipenuhi jejak air mata dan catatan kecil, doa-doa tentang cinta, harapan, dan keteguhan. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku mencintainya karena MU. Maka jagalah dia saat aku tak bisa menjaganya. Lindungilah dia saat aku tak ada di sampingnya. Bawalah pulang hatinya ke tempat yang sama, hatiku. Air matanya menetes satu demi satu, tanpa suara. Di tengah kemegahan istana, ia tetaplah Siti Maryam, gadis penjual gorengan yang hatinya masih sama rapuhnya ketika ditinggal sendirian. Malam itu, saat semua orang tidur, suara notifikasi di ponsel kecilnya berbunyi. Sebuah pesan dari Fahad masuk. Aku tahu kamu sedang menatap langit yang sama dengan yang kulihat dari balkon hotel ini. Aku merindukanmu, istriku. Aku tak tahu bagaimana aku bisa tidur tanpa senyummu malam ini. Siti menahan isak. Ia menulis balasan, namun tak langsung mengirimkannya. Ia ingin merangkai kata yang tepat, tapi cinta terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya mengetik satu kalimat. Doaku sedang menujumu malam ini, sayang. Pulanglah dalam keadaan selamat. Aku tak butuh istana, hanya butuh kamu. Beberapa hari kemudian, saat pintu istana terbuka dan Fahad pulang, Siti tak bisa menahan tangisnya. Ia berlari ke pelukannya, tak peduli siapa yang melihat. Dalam pelukan itu, semua rasa lelah dan rindu terbayar. Fahad membisikkan sesuatu di telinganya. Aku tidak pernah menyangka, gadis yang menjual gorengan di pasar itu akan menjadi alasan aku ingin pulang setiap hari. Suara-suara dari dalam istana. Cinta bukan hanya tentang pelukan hangat dan bisikan rindu. Ia juga tentang luka yang harus dipeluk dan cobaan yang tak bisa dihindari. Siti perlahan menyadari bahwa kehidupan di istana tidak sesederhana dongeng. Hari itu, ia duduk di ruang makan panjang bersama para wanita keluarga kerajaan. Ada ibu tiri Pangeran Fahad, permaisuri tua yang sejak awal memandangnya dengan mata tajam dan bibir yang tak pernah tersenyum. Seorang penjual gorengan, itu latar belakangmu, bukan? Tanya wanita itu dengan suara pelan namun penuh nada merendahkan. Siti menunduk, bukan karena malu, tapi karena ia tahu jawaban yang kasar tidak akan membuatnya mulia. Aku pernah menjual gorengan, dan aku bangga. Dari situlah aku belajar ikhlas dan jujur. Seisi ruangan terdiam, tapi bisikan mulai terdengar. Suara-suara sinis yang menusuk lebih tajam dari belati. Ia hanya perempuan desa. Apa pantas mendampingi seorang pangeran? Dia mungkin bawa sial bagi nama baik keluarga. Siti kembali ke kamarnya dengan mata basah. Tapi bukan karena takut. Ia hanya merasa lelah. Lelah harus selalu membuktikan bahwa cintanya bukan ambisi. Malam itu, ia tak bisa menahan tangis. Pangeran Fahad mendekatinya, melihat mata istrinya yang sembab dan suara napasnya yang berat. Apa yang mereka katakan padamu? Siti menggeleng. Ia tak ingin membuat suaminya terbakar emosi. Tapi Fahad tahu segalanya. Mereka tak akan pernah mengerti bagaimana aku mencintaimu. Karena mereka belum pernah melihat seseorang yang mencintai seperti kamu. Kamu bukan hanya perempuan yang menjual gorengan. Kamu adalah perempuan yang membuat hatiku mengenal makna sabar, syukur, dan ketulusan. Namun badai belum reda. Beberapa hari kemudian, kabar beredar, sebuah perjanjian perjodohan lama dari pihak keluarga kerajaan kembali dibangkitkan. Seorang putri bangsawan dari Uni Emirat Arab, yang dulu dijodohkan dengan Fahad, tiba-tiba datang ke Qatar. Ia tinggal di istana sebelah, dan kedatangannya memunculkan keraguan dari para petinggi keluarga. Kita harus memperkuat garis keturunan kerajaan, ujar salah satu penasihat kerajaan. Siti mendengarnya dari balik pintu. Jantungnya seperti dihantam palu besar. Untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin ia hanyalah bagian dari cerita yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Di dalam kamar salat kecilnya, Siti kembali membuka musyafnya. Ya Allah, jika cinta ini harus diuji, maka jangan pisahkan kami tanpa izin dari MU. Tapi jika aku harus pergi, ajarkan aku untuk pergi dengan hati yang tetap penuh cinta dan tanpa kebencian. Air matanya menetes di atas sajadah. Dunia terasa berat, tapi ia memilih untuk tetap berdoa, karena hanya itulah kekuatan terakhir yang ia punya. Cinta yang harus dipilih.
Malam itu hujan turun di Doha. Bukan hujan deras seperti di Indonesia, tapi cukup untuk membuat kaca jendela berkabut dan hati yang hangat menjadi dingin. Siti duduk termenung di tepi ranjang, mengenakan gamis putih sederhana, wajahnya kosong, matanya sembab, dan jemarinya memeluk Al-Quran kecil yang sudah mulai usang. Di luar kamar, suara perdebatan terdengar. Fahad sedang berbicara dengan ayahnya. Emir kata, suaranya naik, sesekali turun, lalu kembali naik. Tapi dari sela pintu yang sedikit terbuka, terdengar satu kalimat yang mengiris. Dia bukan dari darah biru, Fahad. Dan itu tidak bisa kau abaikan. Qatar butuh pewaris, bukan perasaan. Siti menggenggam dada. Kalimat itu seperti peluru yang bersarang tepat di jantungnya. Beberapa jam kemudian, Fahad masuk ke kamar dengan langkah pelan. Wajahnya lelah, matanya basah. Ia menatap Siti lama sekali, seakan hendak menghafal semua lekuk wajah perempuan yang telah mencintainya tanpa pamrih. Siti tersenyum tipis, meski hatinya bergetar hebat. Ia mencoba kuat, seperti biasa. Kalau kamu harus memilih dia, aku akan pergi, Fahad. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tahu, kamu butuh jalan yang lebih besar dari sekadar cinta. Fahad langsung memeluknya. Tubuhnya gemetar. Tidak, Siti, kamu adalah jalanku. Satu-satunya. Aku tidak akan mengorbankan kamu demi darah atau gelar. Kamu istriku, separuh nafasku. Tangis mereka pecah. Dalam pelukan itu, seolah seluruh dunia terdiam. Tak ada lagi istana, tak ada tahta, hanya dua jiwa yang saling mencinta dan berusaha saling bertahan dalam badai. Tapi badai tidak berhenti begitu saja. Keesokan harinya, surat keputusan kerajaan dikeluarkan. Fahad harus memilih, melanjutkan rumah tangganya dengan Siti dan meninggalkan garis utama pewaris kerajaan, atau mengikuti perjodohan demi menjaga kekuasaan. Berita itu menyebar ke seluruh media Arab. Nama Siti jadi perbincangan. Dari seorang penjual gorengan, kini ia disebut-sebut sebagai penghalang tahta. Hinaan datang bertubi-tubi. Ia hanyalah bayangan dalam dongeng yang tak seharusnya menjadi nyata. Cinta itu buta, tapi jangan sampai membutakan kerajaan. Siti tak tahan. Ia menulis sepucuk surat untuk Fahad. Dalam huruf demi huruf, ia menuangkan luka terdalamnya. Aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Tapi jika cintaku membuatmu kehilangan segalanya, maka aku rela melepaskanmu dengan seluruh cinta yang kupunya. Aku akan pulang ke desaku. Jangan cari aku, tapi doakan aku. Ia meninggalkan surat itu di meja rias. Dan sebelum fajar menyingsing, Siti mengenakan kerudung sederhana, mengambil tas kecil, dan keluar dari istana tanpa suara. Kembali menjadi Siti yang dulu. Bukan siapa-siapa, hanya seorang perempuan yang pernah dicintai oleh pangeran. Kembali menjadi Siti. Langit Jakarta menyambutnya dengan gerimis tipis. Bandara Soekarno-Hatta terasa asing dan dingin setelah sekian lama. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Tak ada pengawal, tak ada koper mewah, tak ada sambutan. Hanya seorang gadis sederhana yang berjalan sambil menahan tangis, kembali menjadi anonim di tengah keramaian dunia. Siti turun dari bus kecil menuju desanya di pinggiran Jawa Barat. Jalanan yang dulu biasa ia lewati kini terasa berbeda. Sawah-sawah masih hijau, suara adzan dari musala kecil masih sama. Tapi hatinya seperti hancur berkeping-keping. Orang-orang desa terkejut melihat Siti kembali. Bukannya kamu di Qatar? Sama pangeran? Tanya seorang tetangga. Siti hanya tersenyum, menunduk. Aku sudah pulang, Bu. Rumahku di sini, meski hatiku masih tertinggal di sana. Ia kembali membuka warung kecil ibunya yang kini telah tiada. Meja kayu tua yang dulu jadi tempat menggoreng tempe, kembali menjadi saksi diam dari luka seorang perempuan yang pernah hidup dalam mimpi. Hari-harinya diisi dengan diam, doa, dan air mata. Malam-malam panjang ia lalui dalam sujud, berharap Allah memberi kekuatan, bukan untuk melupakan, tapi untuk menerima. Ya Allah, jika aku bukan takdirnya, tolong hilangkan namanya dari hatiku. Tapi jika aku masih bagian dari ceritanya, tolong jaga dia, walau aku tak bisa di sisinya. Sementara itu, di istana Qatar, Fahad bagaikan mayat hidup. Ia kehilangan tawa,
kehilangan semangat. Tiap malam, ia memandangi surat Siti yang disimpan dalam kotak beludru, seperti harta karun yang tak bisa dibeli dengan seluruh kekayaan dunia. Ia tahu, ia kehilangan perempuan terbaik yang pernah ia miliki. Bukan karena ia tak cinta, tapi karena dunia terlalu kejam pada cinta yang tulus. Pernikahan dengan putri bangsawan pun dipaksakan. Tapi hatinya kosong. Bahkan di malam pertama, ia hanya duduk termenung, menatap foto Siti yang diam-diam masih disimpannya. Aku mencintai dia, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia mengajarkan aku mencintai tanpa alasan. Di desa, Siti mulai dikenal warga karena keikhlasannya. Ia membantu anak-anak mengaji, mengajar membaca untuk ibu-ibu buta huruf, bahkan memberi gorengan gratis tiap Jumat. "Bu Siti, ibu itu siapa sebenarnya?" tanya seorang anak kecil. "Dia orang besar, Nak. Tapi lebih besar lagi hatinya," jawab seorang nenek yang dulu pernah melihat Siti memberi uang ke fakir miskin secara diam-diam. Hidup sederhana tapi bermakna. Itulah Siti. Namun, di balik senyumnya yang tenang, masih ada ruang kosong yang belum bisa tertambal. Surat dari negeri pasir. Pagi itu, angin berembus pelan. Warung kecil Siti mulai ramai oleh anak-anak sekolah yang mampir membeli gorengan. Suasana desa begitu sederhana, tapi damai. Namun di balik kedamaian itu, ada hati yang masih belajar berdamai dengan luka. Siti tersenyum melayani pembeli, meski tiap kali ada yang menyebut Qatar dari televisi di warung sebelah, jantungnya langsung berdegup. Bukan karena ingin tahu, tapi karena rindu yang belum tuntas. Hingga suatu siang yang tak biasa, datanglah sebuah mobil mewah ke depan warung kecilnya. Warga desa mulai berkerumun. Dari dalam mobil, keluar seorang lelaki tua berpakaian elegan khas Timur Tengah, didampingi seorang penerjemah. Siti menatap dari balik jendela, tubuhnya gemetar. "Apakah ini benar kediaman Nyonya Siti Rahmah binti Hashim?" tanya sang penerjemah. Siti mengangguk perlahan. Lelaki tua itu menyerahkan sepucuk surat. Sebuah amplop bergambar simbol kerajaan Qatar. Tangannya gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Fahad. Masih dengan huruf melengkung yang dulu sering ia ajari menulis aksara Jawa, demi menyenangkan Siti. "Untuk istriku, Siti Rahmah. Hari-hariku tak pernah benar-benar berjalan sejak kepergianmu. Setiap langkah terasa kosong, setiap malam terasa sunyi. Aku mencoba bertahan, mencoba melanjutkan, tapi tak satu pun berhasil. Karena separuh jiwaku pergi bersamamu. Aku tak bisa mencintai yang lain. Aku mencoba menjadi pangeran yang diinginkan keluargaku, tapi aku gagal. Karena hatiku milik perempuan dari desa kecil di Indonesia. Perempuan yang mengajariku arti sujud, sabar, dan setia. Siti, izinkan aku datang padamu. Bukan sebagai pangeran, tapi sebagai lelaki biasa yang mencintai perempuan luar biasa." Air mata Siti jatuh membasahi surat itu. Tubuhnya lemas. Dunia seakan berhenti berputar. Ini bukan mimpi. Lelaki tua itu berkata, Pangeran Fahad ingin bertemu. Ia akan ke Indonesia dalam waktu dekat. Ia ingin menjemput pulang istrinya. Kabar itu menyebar cepat. Warga desa kaget bukan main. Namun Siti tetap bersahaja. Ia tak langsung bersorak, tak langsung memutuskan. Malam itu, ia duduk di musala kecil, menghabiskan waktu dalam sujud yang panjang. Ya Allah, jika ini memang jalan MU, lapangkanlah. Tapi jika aku akan kembali hanya untuk diuji lebih dalam, kuatkan aku. Beberapa hari kemudian, langit desa berubah menjadi saksi dari momen yang tak pernah dilupakan. Pesawat pribadi mendarat di bandara kecil. Dari dalamnya, turunlah Pangeran Fahad, tanpa jubah kebesaran, tanpa pengawal berderet, hanya mengenakan baju gamis sederhana dan sorban putih. Ia berjalan melewati pematang sawah, tak peduli lumpur mengotori sandal mahalnya. Di ujung jalan kecil itu, Siti berdiri, memeluk erat Al-Quran kecil yang dulu ia bawa saat meninggalkan istana. Tatapan mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Fahad berjalan cepat, lalu berlari. Dalam sekejap, ia memeluk Siti begitu erat, seperti ingin menyatukan kembali semua serpihan yang pernah hancur. Aku datang bukan sebagai pangeran, tapi sebagai laki-laki yang tak bisa hidup tanpamu. Di antara takdir dan dunia,
Pelukan itu bukan sekadar rindu yang terobati, tapi seperti dua jiwa yang telah lama terombang-ambing akhirnya menemukan dermaganya. Warga desa menonton dengan diam. Tak ada suara, tak ada bisikan. Hanya mata yang berkaca-kaca. Beberapa menangis. Mereka tidak tahu bahwa cinta bisa begitu tulus dan menyakitkan sekaligus. Pangeran Fahad mencium kening Siti, lalu berlutut di hadapannya. Di hadapan semua orang, tanpa peduli status, ia berkata dengan suara bergetar, "Jika kamu izinkan, aku ingin memulai segalanya dari awal. Tanpa istana, tanpa mahkota. Hanya kita, dan Allah sebagai saksi cinta kita." Siti tak sanggup bicara. Ia hanya meneteskan air mata dan mengangguk pelan. Hari-hari selanjutnya, Fahad tinggal di rumah Siti. Tidur di lantai dengan tikar pandan. Makan nasi dengan sambal terasi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidup. Dulu aku punya segalanya, tapi hatiku kosong. Sekarang aku hanya punya kamu, dan aku merasa paling kaya di dunia. Siti tersenyum, walau di hatinya, masih ada tanya yang belum terjawab. Mereka hidup sederhana. Siti kembali menggoreng tempe, dan Fahad ikut membantu, belajar membungkus gorengan dengan daun pisang, tertawa tiap kali ia salah. Namun, di balik senyum itu, sebuah bayangan mulai mendekat. Suatu malam, saat langit sedang cerah dan bintang bertaburan, Fahad menerima panggilan dari nomor luar negeri. Ia keluar diam-diam, berbicara dalam bahasa Arab yang cepat dan penuh tekanan. Siti hanya mengintip dari balik jendela. Beberapa saat kemudian, Fahad kembali dengan wajah murung. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya memeluk Siti erat. "Apa ada yang salah?" tanya Siti. "Ayahku sedang sakit, dan dia ingin aku pulang." "Segera, pergilah," kata Siti lembut. "Orang tuamu, surgamu." Fahad menatap Siti lama. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. "Jika aku pergi, mereka mungkin tak akan membiarkanku kembali. Mereka sudah tahu aku bersamamu. Mereka menganggap ini pengkhianatan." Pagi itu, dengan mata sembab, Siti mengantarkan Fahad ke bandara. Tak ada janji, tak ada harapan palsu. Hanya doa yang tak terucap. Jika kita ditakdirkan bersama, Allah akan pertemukan kita kembali. Tapi jika tidak, setidaknya aku pernah menjadi tempat pulangmu. Fahad menunduk, mencium tangan Siti penuh hormat. "Kamu bukan hanya tempat pulang, kamu adalah rumah itu sendiri." Dan pesawat itu pun membawa Fahad pergi. Lagi, Siti berdiri lama, memandangi langit yang perlahan kelabu. Di balik gerbang istana, langit Doha menyambut Fahad dengan panas yang tak biasa. Bukan karena musim, tapi karena ketegangan yang membakar dadanya. Setibanya di istana, ia langsung dibawa ke ruangan khusus. Di sana, ayahandanya, Amir Sheikh Khalid, terbaring lemah. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus. Namun sorot matanya tetap tajam. "Akhirnya kau datang," suara sang ayah pelan, namun penuh makna. Fahad menunduk dan mencium tangan ayahnya. Di sisi lain ruangan, duduk para paman, sepupu, penasihat kerajaan, semua menatapnya seperti serigala menunggu mangsanya jatuh. "Kami dengar, kau tinggal di desa miskin. Menikahi perempuan penjual gorengan? Seorang yang bahkan tak memiliki darah bangsawan," ujar salah satu pamannya dengan nada sinis. Fahad mengangkat wajahnya. Matanya tajam, penuh keyakinan. Dia memang bukan bangsawan, tapi dia memiliki hati yang lebih mulia dari semua yang duduk di ruangan ini. Hening. Kata-kata itu menampar harga diri banyak orang. Namun sang ayah tak tersinggung. Ia hanya menghela napas panjang. "Fahad, kau anakku. Kau darahku. Tapi kerajaan ini tidak dibangun dengan cinta. Ia dibangun di atas kehormatan, garis keturunan, dan loyalitas." "Aku tahu, ayah," jawab Fahad lirih. "Tapi tanpa cinta, apa artinya semua itu?" Hari-hari di istana menjadi gelap. Fahad tak bebas. Setiap langkahnya diawasi. Setiap telepon diawasi. Bahkan surat pun tak bisa dikirim. Sementara itu, di Indonesia, Siti bangun setiap malam untuk berdoa. Sujudnya panjang. Doanya lirih. Ia tak tahu Fahad masih hidup atau tidak. Tapi hatinya yakin, cinta mereka belum selesai.
Di tengah tekanan, datanglah tawaran yang mengguncang. Kami akan menghapus nama Siti dari sejarahmu. Kami akan atur pernikahanmu dengan putri dari dinasti Kuwait. Kau akan jadi raja berikutnya. Tapi, kau harus mengucapkan talak pada perempuan itu. Hari ini, Fahad diam. Ia berdiri, mengambil selembar kertas, lalu berkata, "Jika menjadi raja berarti mengkhianati hatiku, maka lebih baik aku jadi rakyat biasa yang mencintai dengan utuh." Lalu, dengan satu keputusan berani, Fahad melepas jubah kebangsawanannya di hadapan semua orang. "Aku, Pangeran Fahad bin Khalid, menyatakan mundur dari garis tahta. Demi cinta, demi perempuan yang mengajariku menjadi manusia." Seluruh istana gempar. Media Qatar meledak. Seorang pangeran meninggalkan tahta demi perempuan desa, tapi bagi Fahad, itu bukan pengorbanan. Itu adalah kebebasan. Ia keluar dari istana dengan satu tas, satu dompet, dan satu tekad, kembali ke Siti. Saat dunia menoleh pada cinta yang sederhana, Fahad berjalan menyusuri Bandara Hamad Internasional dengan langkah pelan. Tak ada pengawalan, tak ada pelayan kerajaan. Hanya satu koper kecil dan sisa harapan di dadanya. Panggilan boarding terdengar. Ia melirik tiket di tangannya, Doha, Jakarta. Satu arah menuju cinta, menuju perempuan yang telah menyalakan hidupnya. Sementara itu, di desa kecil di Jawa, Siti masih duduk di warung kecilnya. Waktu sudah lewat maghrib. Langit menghitam, hanya satu lampu bohlam yang menggantung temaram di atas meja jualan gorengan. Hatinya terasa hampa. Sudah 2 bulan sejak Fahad pergi. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Bahkan alamat pun tak bisa dihubungi. Di hatinya, ia mulai memikirkan yang paling pahit. Mungkin dia sudah melupakan aku, dan kembali pada dunia yang sebenarnya. Tapi seperti malam yang tak pernah gagal memberi pagi, takdir Allah juga tak pernah terlambat datang. Pagi itu, desa mendadak heboh. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan masjid. Warga berkerumun. Dari dalam mobil, turun seorang pria berwajah Timur Tengah, berpakaian sederhana, namun dengan mata yang begitu bersinar. Itu Fahad. Dan ia langsung berlari. Lari menyusuri jalan tanah yang ia hafal di hatinya. Lari ke arah satu tempat, warung gorengan Siti. Saat tiba, Siti sedang menggoreng tahu isi. Tak menyadari bahwa dunia yang ia tunggu kini berdiri tepat di depannya. "Assalamualaikum." Suara itu membuat tubuh Siti membeku. Ia menoleh perlahan. Air matanya langsung tumpah. Wajah itu, suara itu, bukan mimpi. Itu Fahad, berdiri dengan senyum yang menahan tangis. Siti menjatuhkan sutil dari tangannya. Langkahnya pelan, lalu cepat, lalu ia berlari, dan memeluk Fahad sekuat mungkin. "Kamu pulang, aku pulang, dan aku tak akan pergi lagi. Tapi, tahtaku adalah kamu. Rumahku adalah matamu." Kabar pertemuan mereka menyebar cepat. Dalam hitungan hari, kisah cinta Siti dan Fahad muncul di televisi, YouTube, bahkan media luar negeri. Pangeran Qatar menikahi penjual gorengan cinta yang menembus batas dunia. Orang-orang tak percaya. Tapi cinta tak butuh pembuktian selain keikhlasan. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah secara sederhana di masjid desa. Siti mengenakan kebaya putih. Fahad mengenakan baju koko dan sarung. Tidak ada emas, tidak ada hiasan megah. Tapi air mata bahagia menetes dari seluruh penjuru ruangan. "Aku menerima Fahad bin Khalid sebagai suamiku, dengan mahar cincin logam sederhana, dan cinta yang tak akan pernah habis," ucap Siti pelan namun mantap. Usai akad, mereka duduk berdampingan. Siti menoleh dan bertanya, "Kamu yakin tak menyesal?" Fahad menggenggam tangan istrinya, lalu tersenyum. "Bagaimana aku bisa menyesal, jika semua yang aku cari ternyata ada di warung gorengan pinggir jalan?" Mereka tertawa bersama. Peluk yang sederhana. Tapi dari sanalah lahir cinta paling megah yang pernah ada. Ujian di tengah cinta. Hari-hari pertama setelah pernikahan mereka seperti mimpi yang penuh kebahagiaan. Siti dan Fahad menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan yang indah. Setiap pagi, Siti membuka warung gorengan kecilnya, dan Fahad ikut menemaninya, berjualan sambil tertawa bersama pelanggan yang sudah seperti keluarga.
Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Kabar tentang pernikahan mereka yang mengejutkan dunia semakin meluas. Berita-berita sensasional mulai bermunculan, tak hanya di Qatar dan Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Mereka menjadi sorotan utama media, dengan banyak orang yang mempertanyakan keputusan Fahad. Di sisi lain, Istana Qatar tak tinggal diam. Meskipun Fahad sudah mengumumkan pengunduran dirinya dari tahta, tekanan dari keluarga kerajaan dan pejabat negara semakin berat. Penasihat-penasihat kerajaan yang dulu sangat menghormatinya mulai menunjukkan wajah asli mereka, tegas dan penuh tekanan. Suatu sore, saat Fahad dan Siti sedang duduk di warung kecil mereka, telepon rumah berdering. Siti mengambilnya, dan suara di ujung telepon membuatnya terdiam. "Fahad, ayahmu ingin berbicara denganmu," kata Siti, terdengar cemas. Fahad segera mengambil telepon dari tangan istrinya, suara ayahnya terdengar begitu berat, penuh tekanan. "Fahad, kamu tahu konsekuensinya. Kamu tak bisa lari dari takdirmu. Kerajaan membutuhkanmu. Apakah kamu benar-benar rela mengorbankan semuanya, termasuk darah yang mengalir di tubuhmu, untuk seorang gadis biasa?" Suara sang ayah penuh rasa kecewa. Fahad menunduk, menahan emosi yang menggebu. Ia merasakan hatinya terbelah antara keluarganya dan cinta sejatinya. "Ayah, aku tak mengorbankan darahku. Aku memilih hidupku sendiri. Aku memilih Siti. Jika ini berarti kehilangan segalanya, aku siap. Tapi aku tidak akan kembali, bukan karena tahta, melainkan karena aku ingin menjalani hidup dengan cinta." Ayah Fahad terdiam sejenak. Kemudian suara berat itu kembali terdengar. "Jika itu pilihanmu, Fahad, ketahuilah, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu bukan lagi pewaris tahta. Kamu harus memilih, apakah cinta itu benar-benar cukup untuk menghidupi hidupmu." Fahad menggigit bibirnya, menahan air mata yang hendak keluar. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjawab perasaan hatinya yang terjepit di antara kewajiban keluarga dan cintanya pada Siti. Keesokan harinya, sebuah surat resmi dari kerajaan Qatar tiba di rumah mereka. Surat itu berisi ultimatum yang jelas, Fahad harus kembali ke Qatar dan menikahi seorang putri bangsawan dari keluarga kerajaan. Jika tidak, dia akan kehilangan semua hak atas harta kerajaan dan tahta yang seharusnya diwariskan kepadanya. Siti membaca surat itu dengan tangan gemetar. Fahad menghadapnya dengan wajah kosong. Mereka berdua tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidup mereka. "Apa yang akan kita lakukan, Fahad?" tanya Siti, suaranya bergetar. "Kau akan meninggalkan semua ini." Fahad memeluk Siti erat-erat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Cinta mereka menghadapi pilihan yang begitu sulit, kembali ke istana, atau tetap bersama Siti dalam kesederhanaan yang mereka pilih. "Aku tidak tahu, Siti. Aku hanya tahu satu hal, aku tak ingin hidup tanpa kamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu." Kehidupan mereka berubah drastis dalam beberapa minggu. Fahad dan Siti mulai merasakan dampak dari keputusan yang mereka buat. Para pegawai kerajaan datang ke desa, mencoba meyakinkan Fahad untuk kembali. Media terus memburu mereka, mengungkap kehidupan pribadi mereka secara terbuka. Namun, meskipun dunia luar menekan mereka, cinta mereka semakin kuat. Mereka tetap berjuang, menghadapi hari-hari penuh cobaan. Cinta di bawah bayang-bayang pilihan. Malam itu, suasana desa yang tenang seperti menahan napas. Angin malam menyusuri jalanan sempit yang biasanya ramai dengan tawa warga. Namun kini, di warung gorengan sederhana milik Siti, hanya ada keheningan yang menegangkan. Siti duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang cerah. Di luar, suara burung hantu dan angin yang berdesir mengiringi pikirannya yang kacau. Tak lama, Fahad datang dan duduk di sampingnya. Matanya lelah, namun penuh tekad. "Siti, aku tahu ini sangat sulit, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku sudah membuat keputusan. Tidak peduli apa yang akan terjadi, aku memilih kamu." Siti menoleh dan memandangnya. Dalam matanya, ada rasa takut yang mendalam, namun juga kepercayaan yang besar. Cinta mereka telah bertahan melawan segalanya, tapi apakah ini cukup untuk mengatasi tantangan yang begitu besar? "Tapi, Fahad, keluarga kamu,
kerajaan, dan tahta. Apa yang akan terjadi dengan semua itu? Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, kan? Semua orang akan terus menekan kita, ujar Siti dengan suara yang hampir tak terdengar. Fahad menggenggam tangan Siti dengan lembut. Ia tahu betapa berat beban yang ditanggung oleh istrinya. Namun, hatinya sudah bulat. Aku tidak akan kembali ke istana. Aku tidak akan kembali ke dunia yang tidak pernah aku pilih. Aku memilih hidup bersama kamu, dengan cara yang kita tentukan sendiri. Namun, tidak ada jalan yang mulus dalam hidup. Kabar tentang penolakan Fahad untuk kembali ke Qatar dan tahta kerajaan menyebar cepat. Pihak kerajaan tidak tinggal diam. Mereka mengirim utusan khusus untuk menemui Fahad dan menyampaikan ultimatum terakhir. Kembali ke Qatar, atau kehilangan segalanya. Keesokan harinya, utusan kerajaan tiba di desa. Mereka menuntut Fahad untuk kembali ke Doha dan menghadap sang raja. Utusan itu membawa pesan yang lebih keras, kali ini dengan ancaman yang lebih nyata. Pangeran Fahad, keluarga kerajaan tidak akan tinggal diam. Kamu harus kembali. Jika tidak, kamu akan kehilangan semua yang telah diwariskan padamu. Keluargamu akan terasingkan. Ini adalah keputusan yang tak bisa dihindari. Namun, Fahad tetap teguh pada pendiriannya. Ia menghadap utusan itu dengan wajah datar, tanpa rasa takut sedikit pun. Aku telah memilih jalanku. Jika ini adalah harga yang harus aku bayar untuk hidup bersama perempuan yang aku cintai, maka aku siap. Tahta bukanlah segalanya. Cinta adalah segalanya. Kabar ini semakin membara. Di Doha, keluarga kerajaan merasa terhina dengan sikap Fahad yang keras kepala. Mereka mulai mengeluarkan ancaman lebih lanjut, menyebut bahwa pernikahan antara Fahad dan Siti adalah hal yang memalukan bagi keluarga kerajaan. Di tengah semua ini, Siti merasa semakin tertekan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan menjadi seperti ini, terpenuhi dengan sorotan publik, tekanan keluarga kerajaan, dan ancaman yang datang tanpa henti. Fahad, aku takut. Aku tak ingin melihatmu menderita hanya karena aku. Siti menangis, tangisnya yang terisak membuat hati Fahad semakin terasa berat. Namun, Fahad hanya mengelus rambut Siti dengan lembut, berusaha menenangkan hati yang terpuruk. Tidak ada yang akan menyakiti kita, Siti. Kita akan melaluinya bersama. Kita akan buktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari segalanya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun dunia luar terus menekan mereka, hubungan mereka semakin erat. Kehidupan mereka mulai dipenuhi dengan banyak tantangan. Mereka harus menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka, baik secara pribadi maupun sosial. Namun, meski ada ancaman dan rasa takut yang tak kunjung hilang, mereka tetap saling mendukung. Cinta mereka menjadi satu-satunya sumber kekuatan. Meskipun Fahad kehilangan segalanya, ia merasa bahwa ia akhirnya menemukan kehidupan yang ia inginkan, hidup yang penuh dengan arti, cinta, dan ketulusan. Siti, meskipun merasa takut, selalu percaya pada kata-kata Fahad. Ia tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan harta atau kekuasaan. Cinta yang melawan takdir. Hujan deras turun di malam yang kelam. Desa tempat tinggal Fahad dan Siti kini terasa sepi, hanya ada suara air hujan yang menghentak tanah. Siti duduk di depan jendela rumah, menatap dunia yang serba suram di luar. Di dalam rumah, Fahad berdiri memandangi surat yang baru saja diterimanya, surat dari keluarga kerajaan Qatar. Surat itu berisi ancaman yang semakin tajam. Jika Fahad tidak kembali ke Qatar, ia akan dihapuskan dari silsilah keluarga kerajaan. Semua harta dan kekuasaan yang sebelumnya dijanjikan kepadanya akan dirampas, dan keluarganya akan mendapat penghinaan yang tak terampuni. Fahad meremas surat itu dalam genggamannya. Perasaan yang bergejolak antara kewajiban dan cinta membuatnya semakin bingung. Namun, meskipun dunia seakan melawan keputusan yang telah diambilnya, ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak akan meninggalkan Siti. Fahad, suara Siti terdengar lembut di balik pintu. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa terus hidup dalam ancaman seperti ini. Fahad membuka pintu dan mendekat ke arah istrinya. Ia memegang kedua bahu Siti, mencoba menenangkan dirinya sebelum berbicara.
Aku tidak tahu, Siti. Aku benar-benar tidak tahu. Tetapi yang aku tahu, aku ingin menjalani hidup ini dengan kamu. Aku ingin hidup sederhana bersama kamu. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kamu. Siti menatap suaminya, matanya penuh kerisauan. Ia tahu betapa beratnya keputusan ini. Keluarga Fahad, kerajaan, dunia, semua menuntutnya untuk mengubah pilihan hidupnya. Namun, apakah mereka akan bisa menghadapinya bersama? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan segala rintangan? Suatu pagi, sebuah kejutan datang. Fahad mendapat panggilan dari seorang utusan keluarga kerajaan. Utusan itu membawa kabar yang lebih mengejutkan lagi. Pihak kerajaan menginginkan pertemuan terakhir dengan Fahad di Doha. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Fahad untuk berbicara dengan raja dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Fahad dan Siti memutuskan untuk pergi ke Doha, meskipun perasaan mereka penuh dengan ketidakpastian. Perjalanan mereka penuh dengan keraguan, namun cinta mereka tetap menjadi kekuatan yang membuat mereka terus melangkah. Sesampainya di Doha, mereka diantar ke istana yang megah. Di ruang pertemuan yang luas dan megah, Fahad akhirnya bertemu dengan ayahnya, sang raja. Di sana, suasana tegang menggantung di udara. Fahad, kamu tahu betul apa yang sedang kamu lakukan. Kamu telah meninggalkan segalanya, tahta, kerajaan, kehormatan keluarga, hanya untuk seorang gadis biasa. Apakah ini pilihanmu yang terakhir? Suara sang raja menggelegar di ruang itu. Fahad berdiri tegak, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang teramat berat. Ia menatap ayahnya dengan mata penuh keteguhan. Ayah, aku sudah memilih. Aku memilih untuk hidup dengan orang yang aku cintai, dan itu adalah Siti. Aku tahu keputusan ini membuat keluarga kecewa, tapi aku tidak bisa mengorbankan kebahagiaan yang sejati hanya untuk memenuhi keinginan orang lain. Di sisi lain, Siti hanya terdiam dalam kecemasan yang mendalam. Ia tahu ini adalah saat-saat yang menentukan, dan ia tak tahu apakah keputusan mereka akan membawa kebahagiaan atau malah menghancurkan segalanya. Sang raja terdiam, menatap anaknya. Lalu, ia berkata dengan suara yang lebih lembut, meskipun masih penuh beban. Fahad, kamu telah dewasa. Kamu telah membuat pilihanmu. Kami tidak bisa memaksamu lagi. Namun, ingatlah bahwa jalan yang kamu pilih penuh dengan pengorbanan. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Setelah beberapa menit keheningan, sang raja menambahkan, kami akan mengizinkanmu untuk pergi, Fahad. Tetapi ingat, kamu bukan lagi bagian dari keluarga kerajaan. Apa yang kamu pilih adalah jalan yang harus kamu tanggung sendiri. Kembali di rumah sederhana mereka, Fahad dan Siti berpelukan erat. Mereka tahu keputusan yang telah diambil akan membawa banyak perubahan dalam hidup mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa dalam cinta, ada kebahagiaan yang lebih besar daripada segalanya, bahkan lebih besar dari tahta yang pernah ditawarkan kepada Fahad. Apapun yang terjadi, kita akan bersama, Siti. Aku tidak menyesal memilihmu, ujar Fahad dengan suara penuh keyakinan. Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca, namun senyum mengembang di bibirnya. Aku juga tidak menyesal, Fahad. Cinta kita lebih berharga daripada apapun. Jalan tak terduga yang menghadang. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah jendela kecil rumah sederhana mereka. Fahad dan Siti bangun dengan perasaan yang campur aduk. Mereka telah membuat keputusan besar, tetapi sekarang, mereka harus menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut. Setelah kembali dari Doha, kehidupan mereka tidak lagi sama. Fahad telah kehilangan semua yang pernah dimilikinya, tahta, harta, kehormatan keluarganya. Kini, mereka hanya memiliki satu sama lain. Namun, cinta mereka yang tulus tetap menjadi pijakan yang menguatkan mereka untuk terus berjalan meskipun dunia luar penuh dengan keraguan dan tekanan. Siti duduk di dapur, mempersiapkan sarapan sederhana. Gorengan yang dahulu ia jual kini menjadi kenangan, namun ia tetap berusaha menghadapinya dengan tabah. Setiap pagi, meskipun hidup mereka tidak mudah, ia merasa beruntung bisa bersama Fahad, suami yang ia cintai. Namun, ketenangan yang semu itu segera diuji. Ketika mereka sedang menikmati sarapan, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka.
Dua pria berbaju hitam keluar dari mobil dan mendekati rumah mereka. Tak lama, mereka mengetuk pintu. Fahad yang tengah duduk bersama Siti langsung berdiri. Hatinya berdebar, tahu bahwa kedatangan mereka pasti membawa kabar yang tidak menyenangkan. Ketika pintu dibuka, pria-pria tersebut memperkenalkan diri mereka sebagai perwakilan dari keluarga kerajaan. Pangeran Fahad, kami datang untuk memberitahukan bahwa keputusan Anda untuk meninggalkan tahta tidak dapat diterima begitu saja. Anda harus menghadap raja, atau kami akan mengambil langkah yang lebih tegas. Fahad menatap mereka dengan tatapan tajam, namun hatinya terasa hampa. Ia tahu bahwa ancaman ini bukan sekadar kata-kata kosong. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke hidup yang dulu. Kehidupan itu, penuh dengan kemewahan dan kepura-puraan, tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Saya sudah memilih jalan saya. Saya tidak akan kembali. Saya tidak akan melepaskan Siti untuk kembali ke dunia yang tidak pernah saya pilih, jawab Fahad dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya ada rasa cemas yang tak terungkapkan. Utusan itu saling berpandang, dan kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan nada yang lebih serius. Kami tidak ingin ada masalah yang lebih besar, Pangeran. Namun, Anda harus mengerti bahwa ini bukan hanya tentang Anda. Ini tentang keluarga Anda, tentang nama baik kerajaan. Jika Anda tidak menghadap raja, maka kami akan mengambil tindakan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, mereka akhirnya pergi. Namun, mereka meninggalkan ketegangan yang begitu berat. Siti memandang Fahad, matanya dipenuhi rasa takut. Fahad, apa yang akan kita lakukan? Aku takut jika kita terus begini, akan ada lebih banyak masalah yang datang. Fahad menarik Siti ke pelukannya. Ia tahu betapa beratnya beban yang ditanggung oleh istrinya, dan ia merasa bersalah karena telah memilih jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Siti, aku tidak bisa kembali ke kehidupan itu. Aku hanya ingin hidup denganmu, meski dunia terus menguji kita. Jangan takut, aku akan selalu ada untukmu. Namun, meskipun kata-kata itu menguatkan Siti sejenak, ia tahu bahwa dunia mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Di luar sana, ancaman-ancaman baru mulai datang, dan mereka harus siap menghadapinya bersama. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka sekarang sangat berbeda, lebih sederhana, lebih sulit, tetapi juga lebih penuh dengan makna. Fahad mulai berusaha mencari pekerjaan, meskipun latar belakangnya sebagai pangeran membuatnya sulit untuk diterima di banyak tempat. Namun, ia tidak menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar status sosial yang dulu ia miliki. Siti, di sisi lain, mulai membuka usaha kecil-kecilan lagi. Meski hidup mereka penuh dengan keterbatasan, ia tidak pernah merasa malu dengan apa yang mereka lakukan. Dia berusaha memberikan yang terbaik, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau status, tetapi pada cinta yang mereka miliki satu sama lain. Namun, masalah datang dengan cara yang tak terduga. Beberapa bulan setelah mereka memilih untuk hidup sederhana, kabar tentang pernikahan mereka yang kontroversial mulai menyebar lebih luas. Ternyata, cerita tentang Fahad yang meninggalkan kerajaan dan menikahi seorang gadis biasa menjadi bahan perbincangan publik yang panas. Media mulai memberitakan hubungan mereka, baik dalam cahaya positif maupun negatif. Beberapa pihak mendukung cinta mereka yang tak terhalang oleh kekayaan, sementara yang lain mengkritik keras pilihan Fahad. Mereka mengatakan bahwa tindakan Fahad adalah sebuah penghinaan terhadap keluarganya dan kerajaan Qatar. Suara-suara negatif ini terus membayangi hidup mereka, membuat mereka merasa semakin terasing dari dunia luar. Siti merasakan betapa beratnya beban yang ditanggungnya. Setiap kali ia keluar untuk berbelanja atau sekadar berjalan-jalan, ia bisa merasakan tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Tak jarang, orang-orang mengolok-oloknya, menyebutnya sebagai perempuan yang tidak pantas mendapatkan cinta seorang pangeran. Fahad, aku merasa seperti kita hidup di dunia yang berbeda. Orang-orang selalu menghakimi kita. Aku merasa seperti aku tak ada tempat lagi di sini, keluh Siti, matanya penuh dengan air mata. Fahad menatapnya dengan penuh empati.
Ia tahu betapa sulitnya bagi Siti untuk bertahan dalam tekanan yang tak kunjung reda. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Cinta mereka telah mengalahkan banyak rintangan, dan meskipun masa depan mereka penuh ketidakpastian, ia tetap percaya pada mereka berdua. Siti, kita akan melaluinya bersama. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menyerah pada cinta ini. Tidak peduli apa kata orang, yang penting kita punya satu sama lain. Mereka berpelukan, merasakan kekuatan cinta yang mengalir di antara mereka, meskipun dunia di luar sana terus menguji mereka. Menemukan harapan di tengah kegelapan. Hari demi hari, tekanan dari dunia luar semakin besar. Fahad dan Siti telah berjuang sekuat tenaga untuk menjaga cinta mereka, tetapi semakin banyak rintangan yang menghadang. Berita tentang pernikahan mereka terus menghiasi halaman depan surat kabar, menjadi bahan perbincangan publik yang tak kunjung usai. Mereka menjadi sorotan, bukan karena kebahagiaan mereka, tetapi karena keputusan mereka yang dianggap kontroversial dan menantang tradisi. Di tengah-tengah pergolakan ini, kabar datang lagi, lebih mengejutkan dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Seorang utusan dari keluarga kerajaan Qatar tiba-tiba datang mengunjungi mereka. Ketika pintu dibuka, utusan itu membawa kabar yang sangat berat. Pangeran Fahad, keluarga kerajaan telah memutuskan, jika Anda tidak segera kembali ke Qatar dan meminta maaf kepada Raja, seluruh keluarga Anda akan dicabut dari daftar kerajaan. Semua warisan dan harta kekayaan akan disita, dan nama baik keluarga akan dipermalukan di seluruh dunia, kata utusan itu dengan suara dingin. Fahad merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Ia tahu bahwa ini adalah ancaman terakhir yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tidak hanya ia, tetapi seluruh keluarga yang telah ia tinggalkan juga akan menderita. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya. Keputusan untuk hidup bersama Siti adalah keputusan yang ia buat dengan sepenuh hati. Saya sudah membuat pilihan saya. Saya tidak akan kembali. Tidak peduli apa yang terjadi pada saya atau keluarga saya akan tetap hidup dengan Siti, jawab Fahad dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Siti yang berdiri di sampingnya, menatap utusan itu dengan tatapan penuh kecemasan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling sulit bagi Fahad. Meskipun hatinya berat, ia tidak ingin membuat Fahad merasa tertekan lebih dari yang sudah ada. Fahad, apa yang akan kita lakukan? Aku takut kita akan kehilangan semuanya, kata Siti, suara gemetar. Fahad memegang tangan Siti dengan lembut, berusaha menenangkan istrinya. Ia tahu betul bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang penuh dengan ketidakpastian, namun cintanya pada Siti jauh lebih kuat daripada segala ancaman yang ada. Kita akan terus berjalan bersama, Siti. Tidak peduli apapun yang mereka katakan. Aku akan melindungimu, ucap Fahad dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Utusan itu pergi tanpa berkata lebih banyak, meninggalkan mereka dalam ketegangan yang semakin memuncak. Namun, meskipun ancaman itu menggantung di atas kepala mereka, Fahad dan Siti memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka. Mereka tahu bahwa hidup sederhana yang mereka jalani sekarang adalah pilihan mereka, pilihan yang akan mereka pertahankan, tidak peduli apa yang terjadi. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, namun tekanan tidak pernah surut. Mereka berdua harus terus berjuang untuk menjaga kehidupan yang mereka pilih. Fahad mulai bekerja sebagai konsultan untuk beberapa proyek kecil, berusaha mencari nafkah dengan cara yang lebih layak. Siti juga mulai menjual makanan kecil-kecilan, kembali berjualan gorengan meskipun tidak lagi semudah dulu. Suatu hari, ketika mereka sedang beristirahat di rumah, sebuah kejutan datang. Ponsel Fahad berbunyi, dan sebuah nama yang tak pernah ia duga muncul di layar. Fahad, ini ayahmu, suara sang raja terdengar begitu tegas di seberang telepon. Aku ingin berbicara denganmu. Fahad terdiam sejenak. Perasaan yang campur aduk kembali muncul, rasa takut, rindu, dan kesedihan bercampur aduk. Namun, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia abaikan. Ia mengangkat telepon itu, dan mulai berbicara dengan ayahnya. Fahad, aku tahu kamu sudah membuat keputusanmu. Aku ingin kamu tahu, keputusan yang kamu ambil bukanlah tanpa konsekuensi. Namun,
aku juga tidak ingin melihatmu hidup dalam penderitaan. Keluarga kita selalu memiliki jalan keluar jika kamu ingin kembali. Fahad merasakan beban yang berat di hatinya. Ia mencintai keluarganya, tetapi cinta untuk Siti lebih kuat. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin menyebabkan lebih banyak masalah bagi keluarganya yang sudah tersakiti. Ayah, aku sudah memilih jalan hidupku. Siti adalah pilihanku, dan aku tidak akan menyesalinya. Aku tahu jalan ini penuh dengan cobaan, tetapi aku siap menghadapinya, jawab Fahad dengan hati yang mantap. Sang raja terdiam beberapa saat, seolah mencerna kata-kata anaknya. Kemudian, suara yang lebih lembut keluar dari bibirnya. Aku tidak bisa memaksamu untuk kembali, Fahad. Tetapi aku ingin kamu tahu, bahwa jalan yang kamu pilih bukanlah jalan yang mudah. Jika kamu ingin menjalani hidup dengan Siti, aku akan memberikan dukungan penuh. Namun, ingatlah bahwa dunia ini sangat besar, dan kita tidak bisa melawan takdir yang telah ditentukan. Fahad mengangguk, meskipun ia tahu bahwa ini adalah akhir dari banyak hal. Namun, ia merasa tenang, karena setidaknya ayahnya kini menerima pilihannya. Terima kasih, Ayah. Aku akan selalu menghargai segala yang telah kalian beri, tetapi Siti adalah segalanya bagiku. Kami akan menjalani hidup kami, meski sederhana, dengan cinta yang tak terhingga. Setelah percakapan itu, ada perasaan lega yang datang dalam hati Fahad. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah, tetapi ia yakin mereka akan bisa bertahan. Cinta mereka akan menjadi kekuatan yang mengatasi segala cobaan, tidak peduli betapa besar rintangan yang menghadang. Di sisi lain, Siti semakin merasa diterima oleh keluarga Fahad, meskipun dengan cara yang berbeda. Ia merasa dihargai, dan meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa mereka akan menghadapinya bersama. Mereka berdua hanya memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa kaya akan cinta. Kita akan terus berjalan bersama, Fahad. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu, kata Siti dengan penuh keyakinan. Fahad tersenyum, memeluk Siti erat. Aku juga, Siti. Cinta kita lebih kuat dari apapun. Kita akan menghadapinya bersama. Cinta yang tak terkalahkan. Setelah percakapan yang menggetarkan dengan ayah Fahad, kehidupan mereka tidak menjadi lebih mudah, tetapi perasaan mereka terhadap satu sama lain semakin kuat. Setiap hari bersama Siti adalah bukti bahwa mereka bisa melewati segala rintangan bersama. Namun, dunia luar masih belum memberi mereka ketenangan. Meski dukungan dari keluarga Fahad mulai ada, namun tekanan publik terus mengguncang hubungan mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tidak mewah, tidak penuh dengan harta yang mereka tinggalkan di Qatar, tetapi rumah itu dipenuhi dengan cinta. Setiap pagi, Siti memulai hari dengan penuh semangat, meski terkadang lelah berjualan gorengan dan memasak makanan kecil untuk pelanggan setia yang datang ke warung mereka. Fahad, meskipun awalnya merasa tak nyaman hidup jauh dari kemewahan istana, mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kehidupan yang sederhana memberi mereka kebahagiaan yang tak ternilai. Namun, di balik kebahagiaan sederhana ini, bayang-bayang keluarga kerajaan Qatar dan dunia yang ingin melihat mereka jatuh masih mengintai. Berita tentang pernikahan mereka terus mengalir di media, dan tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pasangan yang tidak seharusnya bersatu. Suatu sore, saat Siti sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur, Fahad duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga kerajaan yang sudah lama tak ia lihat. Rasa rindu terhadap keluarganya begitu kuat, namun ia tahu bahwa jika ia kembali, ia tidak akan bisa hidup dengan bebas. Cinta yang ia miliki untuk Siti adalah cinta yang harus dijaga dengan segala pengorbanan. Fahad, apa yang kau pikirkan? Siti tiba-tiba muncul di ambang pintu, membawa secangkir teh untuk suaminya. Fahad menatap Siti, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat bersyukur. Aku berpikir tentang keluarga, tentang apa yang kita tinggalkan, dan tentang jalan yang harus kita lalui ke depan, katanya dengan suara lembut. Siti duduk di sampingnya, meletakkan cangkir teh di atas meja. Kita tidak perlu berpikir tentang apa yang telah kita tinggalkan, Fahad.
kita punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Aku tahu kita tidak hidup mewah seperti dulu, tapi aku bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Aku bahagia karena aku ada di sini, bersamamu. Fahad memegang tangan Siti dengan lembut, tersenyum. Kata-kata Siti membuat hatinya terasa lebih ringan. Aku juga, Siti. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita akan menghadapinya bersama. Setiap langkah kita jalani dengan penuh cinta dan keyakinan. Namun, ketenangan mereka kembali diguncang saat sebuah kejadian besar mengguncang dunia. Seorang jurnalis dari media internasional datang ke rumah mereka. Kabar yang ia bawa mengubah segalanya. Fahad, Siti, jurnalis itu berkata dengan nada serius, "Kami menerima informasi bahwa Raja telah mengirimkan ultimatum terakhir kepada keluarga kalian. Mereka memberi waktu 30 hari untuk keputusanmu kembali ke Qatar, atau mereka akan mencabut seluruh status keluarga kerajaan dan menghapus semua kekayaan yang telah diwariskan." Fahad merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Waktu yang diberikan begitu singkat, dan ia tahu bahwa tak ada lagi pilihan lain, kecuali kembali ke Qatar. Namun, ia juga tahu bahwa itu akan menghancurkan hidupnya dengan Siti. Siti menatap Fahad dengan mata penuh harapan, meski ia tahu jawabannya. "Fahad, kita tidak bisa kehilangan semuanya, kan? Kita harus mencari jalan keluar." Fahad menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, Siti. Jika aku kembali, aku harus meninggalkanmu. Tetapi jika aku tetap di sini, aku akan kehilangan keluargaku dan semua yang pernah mereka beri padaku." Siti meraih tangan Fahad, menggenggamnya erat. "Tidak ada yang lebih berharga daripada cinta kita. Aku akan tetap bersamamu, apapun yang terjadi." Namun, ancaman itu tetap ada, dan Fahad tahu bahwa pilihannya akan menentukan masa depan mereka. Siti, dengan penuh keyakinan, berkata, "Aku percaya bahwa apapun yang kita pilih, kita akan bisa menghadapinya bersama." Selama 30 hari itu, kehidupan mereka berubah drastis. Banyak orang yang datang memberi saran, termasuk beberapa orang dari dalam keluarga kerajaan yang mencoba membujuk Fahad untuk kembali. Namun, Fahad semakin teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa cinta sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang memilih untuk bersama seseorang meski dunia berusaha memisahkan mereka. Ketegangan memuncak pada hari terakhir dari tenggat waktu yang diberikan oleh keluarga kerajaan. Fahad berdiri di balkon rumah mereka, menatap matahari terbenam, merenung tentang pilihan hidupnya. Siti datang dari belakang dan merangkulnya, berdiri di sampingnya. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini untukmu," kata Siti dengan suara penuh keyakinan. "Kita sudah melewati banyak hal, dan aku tahu kita akan terus melangkah bersama." Fahad menatapnya, mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang penuh makna. "Aku memilihmu, Siti. Aku akan selalu memilihmu." Hari itu, tak lama setelah matahari terbenam, mereka menerima kabar dari keluarga kerajaan. Surat itu datang dengan segel resmi, penuh ancaman dan permintaan. Namun, setelah membacanya, Fahad merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia tidak perlu kembali ke Qatar. Raja Qatar, dalam sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, memberi Fahad kebebasan untuk memilih hidupnya. Tak ada lagi ancaman atau tekanan. Pada akhirnya, keluarganya memilih untuk menerima keputusan Fahad dan Siti. Sebuah pengakuan bahwa cinta sejati dapat mengubah segalanya, bahkan takdir yang tak terelakkan sekalipun. Fahad dan Siti saling memandang, tersenyum lega. Semua yang mereka lalui selama ini, rintangan, ancaman, kecemasan, membuktikan satu hal, cinta mereka tak terkalahkan oleh apapun. Cinta yang tak terhentikan. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Fahad dan Siti memasuki fase yang lebih stabil. Setelah surat dari keluarga kerajaan yang memberi mereka kebebasan untuk memilih hidup mereka sendiri, sebuah babak baru dalam perjalanan cinta mereka pun dimulai. Meski banyak yang masih skeptis dan mempertanyakan keputusan yang mereka ambil, pasangan ini tidak terpengaruh. Mereka tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari apapun yang bisa menahan mereka.
Namun, kedamaian yang mereka rasakan masih dibayangi oleh bayang-bayang dunia luar yang seringkali datang begitu tiba-tiba. Keluarga kerajaan Qatar, meskipun memberikan kebebasan, tetap tidak bisa menghilangkan sorotan media yang terus mengejar kisah mereka. Tapi, bagi Fahad dan Siti, semua itu tidak lebih penting daripada kebersamaan yang mereka nikmati saat ini. Mereka tinggal di rumah kecil yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Setiap pagi, Siti membuka warung gorengan kecilnya, tempat yang menjadi saksi bisu segala usaha keras yang mereka lakukan bersama. Fahad, meskipun lebih dari mampu untuk hidup dengan nyaman, memilih untuk tetap terlibat dalam setiap aktivitas bersama Siti. Dia bekerja bersama istrinya di warung, menemani setiap langkahnya, merasa bahwa hidup sederhana ini justru mengajarkan mereka tentang makna sejati dari kebahagiaan. Pada suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja terbit, Fahad dan Siti duduk bersama di depan rumah mereka, menikmati secangkir teh sambil mengamati aktivitas pagi yang dimulai. Suara riuh lalu lalang orang yang sedang menuju pasar terdengar dari kejauhan. Begitu banyak orang yang sibuk dengan kehidupan mereka, namun di antara hiruk-pikuk itu, Fahad dan Siti merasakan ketenangan yang luar biasa. Siti, Fahad memulai percakapan, suaranya penuh kehangatan, kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Kadang aku berpikir, apakah ini semua hanya mimpi? Apakah kita benar-benar telah menemukan kebahagiaan di dunia ini? Siti tersenyum, memandang suaminya dengan mata penuh kasih. Ini bukan mimpi, Fahad. Ini kenyataan. Kita mungkin tidak memiliki kekayaan atau kemewahan yang dulu kita miliki, tapi kita memiliki satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup. Fahad menggenggam tangan Siti erat, merasa semakin yakin dengan pilihan yang ia buat. Aku tahu, Siti. Aku tahu. Tapi terkadang aku khawatir tentang masa depan kita. Apa yang akan terjadi jika kita terus hidup seperti ini? Apa dunia luar akan pernah menerima kita? Siti menarik napas dalam-dalam dan menatap mata suaminya. Fahad, dunia luar tidak bisa menentukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita ada di tangan kita sendiri. Kita sudah memilih jalan ini bersama, dan kita akan terus berjalan bersama, apapun yang terjadi. Cinta kita adalah yang terpenting. Fahad merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Kata-kata Siti selalu memberi ketenangan di tengah segala kekhawatiran yang sering datang menghampiri. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu punya satu sama lain. Itu sudah cukup untuk membuatnya merasa bahwa hidup mereka adalah hidup yang penuh berkah. Namun, ketenangan mereka kembali diuji suatu hari ketika seorang utusan dari keluarga kerajaan datang ke rumah mereka. Berita yang dibawa utusan itu cukup mengejutkan. Keluarga kerajaan telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan resmi untuk membahas masa depan Fahad dan hubungannya dengan Siti. Meskipun mereka telah memberi kebebasan pada Fahad, masih ada kekhawatiran di kalangan beberapa anggota keluarga mengenai dampak pernikahan ini pada citra kerajaan. Siti merasakan ketegangan dalam diri Fahad saat mereka duduk bersama di ruang tamu, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kau merasa cemas? Tanya Siti lembut, menyentuh tangan Fahad. Fahad mengangguk perlahan. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan dariku, Siti. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan mereka memisahkan kita. Siti tersenyum penuh pengertian. Aku tahu kau kuat, Fahad. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Dan kali ini pun, kita akan menghadapi semuanya bersama. Aku di sini untukmu. Pada hari pertemuan dengan keluarga kerajaan itu, Fahad merasa cemas namun juga penuh tekad. Ia tahu bahwa ia harus berdiri teguh pada keputusannya. Ketika tiba saatnya, ia berhadapan dengan ayahnya, pangeran-pangeran lainnya, serta anggota keluarga kerajaan yang masih memandang rendah pernikahannya dengan Siti. Raja Qatar, yang selama ini menjadi figur yang sangat dihormati, memandang Fahad dengan tatapan serius. Fahad, ujar Raja, kami telah memberikanmu kebebasan untuk memilih, tetapi keputusan ini membawa dampak besar bagi keluarga kami. Apakah kau yakin dengan jalan yang kau pilih? Fahad menatap ayahnya dengan penuh keyakinan. Aku yakin, ayah. Aku memilih Siti, karena aku mencintainya lebih dari apapun.
Kami bahagia bersama, dan aku akan bertanggung jawab atas kebahagiaan kami." Ada keheningan beberapa detik di ruang pertemuan itu. Kemudian, Raja Qatar menghela napas panjang. "Jika itu yang kau pilih, maka kami tidak bisa menghalangimu. Namun, ingatlah bahwa segala keputusan ada konsekuensinya. Kau adalah bagian dari keluarga ini, dan kami akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Fahad merasa beban yang ada di pundaknya sedikit terangkat. Meskipun masih ada banyak yang harus dipertimbangkan, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih untuk mencintai dan melindungi Siti, dan itu adalah jalan yang akan ia jalani tanpa menoleh lagi. Kehidupan mereka pun kembali normal, meskipun tantangan masih ada. Berbagai berita dan spekulasi tentang pernikahan mereka terus berkembang, namun Fahad dan Siti tidak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala rintangan. Mereka berjalan bersama dengan penuh cinta dan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada akhirnya, mereka membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang memilih satu sama lain meski dunia tidak mendukung, tentang bertahan bersama meski segala hal berusaha memisahkan. Dan cinta mereka akan terus berlanjut, tak terhentikan oleh apapun, karena mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati dalam satu sama lain. Jalan menuju masa depan yang cerah. Malam itu, Fahad dan Siti duduk bersama di halaman rumah kecil mereka. Suara jangkrik dan angin malam yang sejuk menemani mereka, sementara langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang gemerlap. Segala ketegangan yang sempat menghampiri mereka kini terasa seperti kenangan yang jauh. Meski dunia terus berputar dengan segala hiruk-pikuknya, mereka merasa bahwa dunia kecil yang mereka bangun bersama adalah segala yang mereka butuhkan. Di tengah malam yang sunyi, Fahad menatap wajah Siti dengan penuh rasa syukur. "Siti, aku tak pernah membayangkan bisa mencapai titik ini, di mana aku bisa hidup sederhana bersamamu, jauh dari segala kekhawatiran yang dulu membelengguku." Siti tersenyum lembut, matanya yang penuh kebahagiaan memantulkan cahaya bintang di atas mereka. "Aku juga tak pernah membayangkan. Dulu, aku hanya seorang gadis penjual gorengan yang tidak punya banyak harapan. Tapi hidup ini memberi aku sesuatu yang lebih besar, cinta yang tak terduga, dan kamu, Fahad." Fahad menggenggam tangan Siti, merasakan kehangatan yang membanjiri hatinya. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu, Siti. Kita telah melalui begitu banyak bersama, dan aku percaya ini baru permulaan dari sesuatu yang indah." Mereka duduk diam sejenak, menikmati momen kebersamaan itu. Saat-saat seperti ini, ketika dunia seakan berhenti berputar, dan hanya ada keduanya, adalah momen yang mereka hargai. Kebahagiaan yang sederhana, jauh dari kemewahan dan perhatian dunia luar, adalah sesuatu yang jauh lebih berharga bagi mereka. Namun, meski kedamaian itu terasa sempurna, ada satu hal yang masih mengusik pikiran Fahad. "Siti, aku tahu kita sudah menerima banyak cobaan dan penilaian dari luar, tetapi aku masih khawatir tentang masa depan kita. Apa yang akan terjadi jika dunia luar terus menganggap kita berbeda?" Siti menatapnya dengan penuh pengertian. "Fahad, kita sudah memilih jalan ini bersama. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kita saling mencintai dan saling mendukung. Masa depan itu milik kita, bukan milik orang lain." Kata-kata Siti mengalir dengan tenang, namun penuh keyakinan. Fahad merasa ketegangan di hatinya sedikit mereda. Memang, mereka mungkin hidup di bawah sorotan dunia luar, tetapi di dalam rumah ini, di dalam cinta mereka, mereka telah menemukan tempat yang tak bisa dijangkau oleh siapapun, tempat di mana kedamaian dan kebahagiaan sejati ada. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan penuh kesederhanaan dan kebahagiaan. Meskipun tekanan dari keluarga kerajaan masih ada, terutama dari beberapa pangeran yang merasa bahwa Fahad seharusnya menikah dengan seseorang yang lebih sesuai dengan statusnya, pasangan ini tetap teguh pada keputusan mereka. Mereka tahu, pada akhirnya, cinta mereka lebih kuat dari segala bentuk ekspektasi dan penilaian orang lain. Fahad terus mendukung Siti dalam setiap langkah hidup mereka. Ia hadir di warung, membantu Siti menyiapkan gorengan dan berbicara dengan pelanggan yang datang.
Mereka berdua bekerja keras, tetapi mereka juga tahu bagaimana menikmati setiap detiknya. Kehidupan mereka yang sederhana tidak pernah terasa kekurangan. Mereka sudah memiliki lebih dari cukup kehadiran satu sama lain. Di sisi lain, dunia luar perlahan mulai menerima kenyataan bahwa Fahad dan Siti telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Berita tentang kisah cinta mereka, yang dulu dianggap sebagai sebuah keputusan yang berani dan kontroversial, kini mulai berubah. Orang-orang yang awalnya meragukan hubungan mereka kini mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau kekayaan. Cinta adalah tentang memilih satu sama lain, tentang saling mendukung, dan berjalan bersama meski dunia mencoba menghalangi. Namun, meskipun dunia luar mulai menerima, masih ada tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Tantangan itu datang dalam bentuk ketidakpastian tentang masa depan mereka, terutama terkait dengan peran Fahad di kerajaan dan harapan-harapan yang masih digantungkan padanya. Meskipun demikian, Fahad dan Siti tahu bahwa mereka tidak bisa hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Mereka harus menentukan arah hidup mereka sendiri, dengan keyakinan bahwa selama mereka bersama, mereka akan mampu melewati segala tantangan. Pada suatu sore, setelah seharian bekerja keras di warung, Fahad duduk bersama Siti di teras rumah mereka. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang anak-anak yang mungkin akan mereka miliki, dan bagaimana mereka akan terus menjaga cinta yang telah mereka bangun. Siti, Fahad mulai, suara lembut dan penuh harapan, "Aku ingin kita tetap berjalan bersama, apapun yang terjadi. Aku tahu jalan kita tidak akan selalu mulus, tetapi aku percaya bahwa kita akan selalu punya satu sama lain. Kita akan terus menjaga cinta ini, dan kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kebahagiaan kita adalah hak kita sendiri." Siti menatap suaminya, matanya penuh dengan cinta yang tak terbendung. "Aku juga ingin itu, Fahad. Aku ingin kita terus melangkah bersama, membangun hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Kita tidak perlu kekayaan atau kemewahan untuk bahagia. Selama kita punya satu sama lain, itu sudah lebih dari cukup." Fahad merasakan kebahagiaan yang meluap dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, tetapi satu hal yang pasti, selama mereka bersama, mereka akan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Malam itu, saat mereka berdua berbaring di tempat tidur mereka, Fahad memeluk Siti dengan erat. "Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku, Siti. Aku akan selalu mencintaimu, tidak peduli apapun yang terjadi." Siti membalas pelukan itu, merasakan kehangatan yang membanjiri hatinya. "Aku juga akan selalu mencintaimu, Fahad. Kita akan terus bersama, selama-lamanya." Dan dengan kata-kata itu, mereka menutup mata, memulai malam dengan keyakinan bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain, dalam suka, duka, dan segala hal yang akan datang di masa depan. Mimpi yang terwujud. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Fahad serta Siti semakin dipenuhi dengan momen-momen indah yang mereka bagi bersama. Setiap pagi, ketika matahari terbit, mereka sudah bangun dan memulai hari dengan kebahagiaan yang sederhana. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan tantangan dan keraguan kini berubah menjadi sebuah kisah cinta yang tak terduga, yang berhasil mengatasi segala rintangan. Namun, meskipun mereka telah menemukan kebahagiaan yang sejati, masih ada satu hal yang menghantui pikiran mereka. Masa depan, yang selalu penuh dengan ketidakpastian, terkadang datang dengan pertanyaan besar tentang bagaimana mereka akan menjalani hidup di tengah dunia yang penuh tekanan. Fahad, sebagai seorang pangeran, tak bisa sepenuhnya lepas dari kewajiban dan tanggung jawab yang datang dengan gelar tersebut, sementara Siti, gadis sederhana yang pernah menjual gorengan, kini berada di tengah sorotan dunia. Di balik kebahagiaan mereka yang tampak sempurna, ada rasa takut yang selalu menggerogoti hati mereka, takut kehilangan satu sama lain, takut bahwa dunia akan menghalangi mereka untuk terus bersama. Mereka tahu bahwa meskipun cinta mereka kuat, dunia luar tidak selalu begitu ramah. Perjalanan hidup mereka, yang dulu hanya mimpi bagi Siti, kini adalah kenyataan yang harus mereka hadapi dengan penuh keberanian.
Pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam bersama, Fahad duduk di samping Siti, tangan mereka saling bergenggaman erat. "Siti, aku sering berpikir tentang kita, tentang masa depan kita. Aku tahu hidup kita tidak selalu mudah, tetapi aku ingin kita selalu bersama, apapun yang terjadi." Siti menatap suaminya dengan penuh perhatian. "Aku juga sering berpikir tentang masa depan kita, Fahad. Tapi aku tahu satu hal, selama kita saling mendukung, kita bisa melewati apapun. Dunia mungkin akan memberi banyak cobaan, tapi kita tidak bisa membiarkan itu merusak kebahagiaan kita." Fahad mengangguk, merasakan ketenangan yang datang dari kata-kata Siti. Cinta mereka bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keberanian untuk terus berjalan bersama, meskipun jalan yang mereka pilih tidak selalu mulus. Siti, meski berasal dari latar belakang yang jauh berbeda, kini telah menjadi seorang wanita yang percaya diri dan kuat. Ia tidak lagi hanya seorang gadis penjual gorengan, tetapi seorang wanita yang memiliki tempat yang istimewa di hati sang pangeran. Cinta mereka telah mengubah hidup mereka berdua, dan Siti merasa bahwa kini, ia memiliki segala yang ia butuhkan: Fahad, cinta sejati, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu hari, di sebuah acara formal yang diadakan oleh keluarga kerajaan, Fahad kembali merasa tertekan. Ia duduk di meja makan yang dihiasi dengan berbagai hidangan mewah, dikelilingi oleh orang-orang penting dan keluarga kerajaan yang tampak penuh harapan. Semua orang berharap ia akan menemukan pasangan yang sesuai dengan status dan garis keturunan keluarganya. Namun, di tengah perayaan itu, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri oleh Fahad. Ia hanya menginginkan satu orang di sisinya, dan itu adalah Siti. Ketika acara itu berakhir, Fahad segera melangkah keluar, menuju taman yang sepi. Di sana, di bawah sinar bulan yang lembut, ia mendapati Siti sedang menunggunya. Wajah Siti tampak tenang, tetapi Fahad tahu bahwa di dalam hatinya, Siti pasti merasakan tekanan yang sama besar. Dunia mereka penuh dengan sorotan, namun mereka tahu bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan yang mereka miliki bersama. "Siti," Fahad memulai dengan suara yang lembut, "aku merasa seperti aku hidup di antara dua dunia yang berbeda. Aku cinta kamu lebih dari apapun, tetapi aku tahu bahwa keluarga dan kerajaan mengharapkan sesuatu yang lain dariku." Siti tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Fahad. "Aku tahu, Fahad. Aku tahu bahwa hidupmu tidak mudah, bahwa beban yang kamu bawa sangat berat. Tapi percayalah, aku akan selalu ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Kita akan melaluinya bersama." Air mata tiba-tiba menetes di pipi Fahad. Ia tak bisa lagi menahan emosinya. Rasa cinta yang mendalam, ketakutan akan kehilangan, dan kebahagiaan yang luar biasa bercampur menjadi satu. Siti adalah orang yang telah memberinya ketenangan, yang telah membuatnya merasa utuh meskipun dunia di luar mereka terus memberikan tekanan. "Siti, aku tidak tahu bagaimana dunia akan melihat kita. Tetapi aku tahu satu hal, kamu adalah pilihanku. Kamu adalah bagian dari hidupku yang tidak bisa digantikan oleh apapun." Siti menariknya ke dalam pelukannya, merasakan betapa besar rasa cinta dan rasa syukur yang ada di dalam hati Fahad. "Aku juga merasa hal yang sama, Fahad. Kita akan menjalani hidup ini bersama, meskipun dunia tidak selalu mendukung kita. Cinta kita lebih besar dari itu." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka berjanji untuk tetap berjalan bersama, untuk terus memperjuangkan cinta yang mereka miliki. Apapun yang datang, mereka tahu bahwa cinta mereka adalah yang terpenting, dan itulah yang akan membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik bersama. Dengan keteguhan hati, mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka. Fahad, yang dahulu merasa terperangkap oleh kewajiban dan ekspektasi dunia, kini merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Siti, yang dulu hanya seorang gadis sederhana, kini merasa bangga menjadi bagian dari kehidupan seorang pangeran, dan yang lebih penting lagi, menjadi istri dari lelaki yang ia cintai. Mereka tahu bahwa dunia mungkin tidak selalu mengerti pilihan mereka, tetapi bagi mereka, itu bukan masalah. Mereka telah memilih untuk mengejar kebahagiaan mereka bersama, dan itu adalah keputusan yang paling benar dalam hidup mereka.
Dan pada akhirnya, cinta mereka bukan hanya sekadar sebuah mimpi. Itu adalah kenyataan yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan keindahan yang tak terhingga. Cinta mereka adalah bukti bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, bahkan bagi seorang gadis penjual gorengan yang tak pernah bermimpi akan menikah dengan seorang pangeran. Cinta yang tak terbatas. Waktu terus berputar, dan dengan setiap detik yang berlalu, Fahad dan Siti semakin merasakan keindahan hidup yang mereka bangun bersama. Dunia yang dulu terasa begitu luas dan penuh dengan ketidakpastian kini tampak lebih kecil, karena mereka tahu bahwa selama mereka saling memiliki, tidak ada apapun yang bisa menghancurkan kebahagiaan mereka. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Fahad terbangun lebih awal. Ia menatap langit yang baru mulai memerah, dan dengan perlahan, ia meraih tangan Siti yang terbaring di sampingnya. Rasanya tak pernah ada momen yang lebih sempurna daripada ini. Sejak pertama kali mereka bertemu, setiap detik yang mereka jalani bersama seperti sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Fahad memandang wajah Siti yang masih tertidur dengan tenang. Setiap lekuk wajahnya tampak begitu damai, seolah dunia luar tidak bisa menyentuh mereka. Dalam hati, Fahad merasa bersyukur atas setiap detik yang ia miliki bersama Siti, setiap canda tawa, setiap kisah yang mereka bagi, setiap pelukan yang memberi kekuatan di saat-saat sulit. Siti bukan hanya istri yang ia cintai, tetapi juga sahabat terbaik, tempat ia bisa berbagi segala rasa, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. "Siti," bisiknya pelan, hampir tak ingin membangunkannya. "Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini." Siti perlahan membuka matanya, dan senyumnya yang hangat langsung menyinari pagi itu. "Aku juga mencintaimu, Fahad," jawabnya, suaranya lembut namun penuh makna. "Selalu." Mereka berdua saling bertatapan, dan dalam tatapan itu, mereka tahu bahwa tak ada yang bisa memisahkan mereka. Mereka telah melewati banyak hal bersama, kesulitan, tekanan, dan bahkan ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Namun, setiap rintangan yang mereka hadapi hanya membuat cinta mereka semakin kuat, semakin mendalam. Setelah sarapan bersama, Fahad membawa Siti ke sebuah tempat yang sangat istimewa, sebuah taman yang tersembunyi di dalam istana, tempat di mana mereka pertama kali mengukir kenangan mereka bersama. Di sana, mereka duduk berdua di bawah pohon besar yang rindang, tempat mereka sering berbicara tentang impian dan harapan. "Siti, apakah kamu pernah membayangkan semua ini sebelumnya?" tanya Fahad, suaranya penuh dengan keheranan dan kebahagiaan. "Dulu, aku hanya bisa bermimpi tentang kehidupan ini, tentang kita, tentang cinta kita. Tapi sekarang, ini nyata. Semua ini nyata." Siti tersenyum, menatap langit yang cerah. "Aku juga tak pernah membayangkan hal ini. Dulu, aku hanya seorang gadis sederhana yang menjual gorengan di jalanan, dan kini aku berada di sini, denganmu, menjadi bagian dari dunia yang begitu berbeda dari apa yang aku kenal." Fahad meraih tangan Siti dan menggenggamnya erat. "Kita telah menempuh perjalanan yang panjang, Siti. Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa cinta kita bukanlah sekadar impian. Kita membuktikan bahwa tak ada batasan bagi cinta yang tulus." Mereka diam sejenak, menikmati ketenangan yang ada di sekitar mereka. Taman itu tampak begitu indah, penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran dan burung-burung yang berkicau riang. Di tempat yang damai ini, mereka merasa seolah dunia luar tidak ada. Hanya ada mereka berdua, saling mencintai. "Apa yang kamu harapkan untuk masa depan kita?" tanya Siti, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu. Fahad berpikir sejenak, sebelum menjawab dengan yakin. "Aku berharap kita bisa terus bersama, menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Aku ingin membangun dunia yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, di mana kita bisa saling mendukung dan menjadi kekuatan satu sama lain. Kita telah melewati banyak hal, dan aku yakin kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi." Siti tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. "Aku juga ingin itu, Fahad. Kita sudah melewati banyak rintangan, dan aku tahu kita bisa menghadapi apapun yang datang. Selama kita bersama, tak ada yang bisa menghentikan kita." Fahad mengangguk, merasakan kedalaman perasaan yang ada di dalam dirinya.
Kita adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Kita telah melewati banyak hal, dan kita masih berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berdua saling memandang, dan dalam tatapan itu, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, cinta mereka tidak akan pernah pudar. Cinta mereka adalah fondasi yang tak tergoyahkan, yang akan terus menguatkan mereka di setiap langkah perjalanan hidup mereka. Pada malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka duduk bersama, saling mendekap, merasakan ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam pelukan satu sama lain. Dunia di luar mereka mungkin penuh dengan masalah dan tantangan, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka akan selalu menemukan cara untuk menghadapinya. "Fahad, aku merasa sangat bahagia," kata Siti dengan suara yang penuh haru. "Ini adalah kehidupan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan." Fahad membalas dengan senyuman yang penuh makna. "Ini bukan mimpi, Siti. Ini adalah kenyataan kita, kenyataan yang kita buat bersama. Dan aku akan selalu ada di sini, di sampingmu, untuk menjalani setiap momen kehidupan ini bersamamu." Dan di sana, di bawah langit yang indah itu, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan cinta yang tak terbatas, sebuah cinta yang mampu mengatasi segala hal, yang tidak akan pernah pudar, dan yang akan selalu hidup dalam hati mereka selamanya.